Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan, Renungan Harian Wanita Bijak hari Kamis, tanggal 23 Oktober tahun 2025. Berjudul, Ketaatan Menjalani Penderitaan. Firman Tuhan diambil dari kitab Ibrani, pasal 5 ayat 7-9. Ibrani, pasal 5 ayat 7-9. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, bukakanlah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kitab Ibrani, pasal 5, ayat 7-9, dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian sabda Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB yang terkasih, sebagai manusia, apa yang Yesus alami dan apa yang Yesus lakukan, sebagaimana ayat 7a sampai 7b. Apa yang membuat doa Yesus didengar, sebagaimana ayat 7c sampai 8. Apa yang sedang kau alami, melalui ayat ini, hal apa yang Tuhan ingatkan? Sesuai dengan ayat 9. Sobat WB, dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus pun merasa sangat menderita karena harus menghadapi salib. Ia berdoa dan berseru, mencurahkan isi hati pergumulannya dengan ratap tangis dan air mata kepada Bapa, karena dia sungguh percaya bahwa Bapa sanggup memberikan kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya. Yesus adalah pribadi Allah yang menjadikan dirinya 100% manusia dan bisa saja dalam satu perkataan menghempaskan semua orang yang berusaha menyalibkannya. Namun, karena ketaatan kepada Bapa, maka doa Yesus didengarkan bukan dalam pengertian bahwa Allah menyingkirkan semua hal yang berhubungan dengan kematian, tetapi dalam pengertian bahwa Yesus dengan kerelaannya sepenuh hati menerima pertolongan Bapa untuk mengalami segala penderitaan yang sudah ditetapkan baginya. Ada kalanya kita juga menghadapi berbagai pencobaan dan merasa bahwa doa kita sungguh-sungguh tampaknya tidak didengar. Pada saat-saat semacam itu, kita harus ingat bahwa Yesus telah lebih dahulu diuji dengan cara yang sama dan bahwa Allah akan memberikan kasih karunia yang cukup kepada kita untuk mengalami penderitaan yang diizinkannya dalam kehidupan kita. Di tengah situasi yang sulit, tetaplah memilih hidup benar dan taat di hadapan Tuhan. Karena inilah yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan ketaatannya bagi kita. Ketaatan adalah hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. Ketaatan kita menjalani prosesnya Tuhan memampukan kita dapat bertahan dalam penderitaan dan tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan ketaatan-Mu yang sempurna saat aku menghadapi penderitaan dan pergumulan. Tolong untuk aku tetap taat dan percaya. Berikanlah aku kekuatan seperti Engkau, agar aku setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ketaatan kita menjalani proses didikan Tuhan, menghasilkan iman yang teguh dan kedewasaan.